Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang fadilah serta khasiat membaca surat Al-Fatihah 41 kali di waktu subuh, tepatnya sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab yang bernama Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar. Kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah, di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa man dawama ala qiraatil fatihati ma'al basmalati, dan barang siapa yang mendawamkan membaca surat Al-Fatihah disertai basmalah, baina sunnatis subhi wa fardhihi, di antara salat sunnah qabliyah subuh dan salat subuh, ihda wa arba'ina marratan, sebanyak 41 kali. Orang yang istiqomah setiap hari membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali, waktunya setelah selesai melaksanakan sholat sunnah qabliyatas subhi dan sebelum melaksanakan sholat subuh. Pertama melaksanakan sholat sunnah qabliyatas subhi dulu, baru setelah itu kita membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali, kemudian kita melaksanakan sholat subuh. Ketika hal itu kita lakukan, maka menurut keterangan kitab ini, lam yatlub manzilatan illa wajadaha, artinya orang yang mendawamkan hal tersebut, jika ia menginginkan kedudukan yang mulia baik di dunia maupun di akhirat, maka Allah akan memberikannya. In kana faqiran aghnahu Allah Ta'ala, jika ia orang fakir, maka Allah akan menjadikannya kaya. Wa in kana madyunan qada anhu ad-daina, dan jika ia terlilit hutang, maka Allah akan melunasi hutangnya. Artinya Allah akan memberikan kemudahan bagi orang itu untuk melunasi hutang-hutangnya. Wa in kana maridan syafahullahu sari'an, dan jika ia sakit, maka Allah segera menyembuhkannya. Wa in kana dha'ifan uyah, dan jika ia orang lemah, maka dikuatkan oleh Allah. Wa in kana ghariban azza wa syarafa bainan nas, jika hidupnya tersisih, maka akan menjadi agung dan mulia di kalangan masyarakat. Wa kana masmu'al qawli wa maqbulal fi'li, tutur katanya didengarkan oleh orang lain, bahkan diikuti oleh mereka, dan perilakunya disukai, bahkan diteladani oleh banyak orang. Wa mahaban inda aduwihi wa mahbuban inda mahabbihi, disegani oleh musuhnya dan dicintai oleh teman-temannya. Wa lam yazal fi amnin minallahi ta'ala, dan ia senantiasa berada dalam pengamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mastadama ala dzalika, selama ia istiqomah dalam mengamalkannya. Dalam kitab ini juga diterangkan, wa man azala an mansabin min manasibid dunya, dan barang siapa yang lepas jabatannya dari jabatan-jabatan dunia, atau mungkin dia dipecat atau dicopot dari jabatannya, wa huwa yuridu ayyauda ilaihi, dan ia ingin agar jabatan itu kembali kepadanya. Nah, ketika hal itu masih diinginkan, fal yudawim ala suratil fatihati ihda wa arba'ina marratan,
maka istiqomahlah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Baina sunnatis subhi wa fardhihi fi arba'ina yawman, di antara surat sunnah qabliyah subuh dan surat subuh selama 40 hari, min ghairi khulalin wa nuqsanin, dan harus tidak boleh kurang jumlah hari dan bacaannya. Harus istiqamah selama 40 hari membaca Fatihah sebanyak 41 kali, waktunya setelah sholat sunat qabliyatas subhi dan sebelum sholat subuh. Nah, ketika hal itu dilaksanakan, fayu'tihillahu mansabahu, maka Allah akan memberikan lagi jabatan itu, au yu'ti afdala minhu, atau Allah akan memberi jabatan yang lebih baik lagi dari sebelumnya, bi barakati asraril fatihati, dengan barakah dari beberapa rahasianya surat Al-Fatihah. Wa yarzuquhu waladan salihan walau aqiman, dan Allah akan memberikan ia anak yang soleh meskipun ia orang yang mandul. Nah, jadi sesuatu yang tidak mungkin dijangkau oleh akal manusia, maka sangat mungkin bagi Allah. Sahabat sekalian, itu antara lain faedah kita membaca surah Al-Fatihah 41 kali di waktu sebelum melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin, amin ya mujibas sa'idin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.